Hai guys, karena banyak banget yang request pertandingan antara juara dunia catur Magnus Carlsen berhadapan dengan Judith Polgar, pecatur wanita terkuat sepanjang masa. Nah, maka RL Chess akan sajikan untuk kalian semua pertandingan ketika mereka berhadapan di tahun 2007, tapi ini unik banget karena mereka bermain secara blindfold atau tanpa melihat papan catur. Jadi bisa dikatakan ini catur buta. Mereka hanya menyebutkan langkah-langkahnya secara notasi seperti E4, E5, kuda F3, dan kuda C6, seperti itu, tanpa mereka melihat papan catur. Dan kalau misalkan mereka salah menyebutkan langkahnya atau langkahnya ilegal, maka mereka akan kalah. Nah teman-teman, jadi ini salah satu kehebatan pemain catur. Mereka bisa mendemonstrasikan langkah-langkah dalam permainan catur tanpa melihat papan. Jadi kalau kalian ingin bermain catur, selain memiliki benefit kalian bisa juara, kalian juga akan memiliki keuntungan, yaitu memori yang sangat kuat. Teman-teman, Judith Polgar merupakan pemain catur wanita terkuat sepanjang masa karena pernah masuk 8 besar dunia, yaitu di kelompok terbuka, di eranya Kasparov. Sementara Magnus Carlsen ya salah satu pemain catur terbaik sepanjang masa. Langsung saja kita bahas partainya. Magnus Carlsen memegang buah putih, ini sajian partai yang sangat taktikal, memulai dengan langkah D4 dan dijawab Polgar dengan kuda F6. Putih C4, hitam E6. Putih kuda F3, Polgar memainkan langkah C5. Kemudian putih kuda C3, hitam memukul pion, kuda memukul pion D4. Nah ini jadinya pembukaan Inggris, English Opening, symmetrical atau anti-Benoni variasinya. Setelah kuda makan pion D4, hitam merespon dengan langkah menteri B6. Ya, Polgar ingin langsung menyerang dan ingin memplot gajah di petak C5. Magnus Carlsen merespon dengan langkah G3, hitam gajah C5. Magnus E3, hitam kuda C6. Ya, gaya bermain Polgar memang walaupun dia pecatur wanita, tapi sangat taktikal. Nah, setelah langkah kuda C6, menariknya Magnus Carlsen memainkan langkah gajah G2, memberikan keuntungan bagi Polgar untuk kuda memukul kuda, pion memukul kuda, gajah memukul pion, dan putih rokade pendek, hitam rokade pendek. Ya, Polgar menguasai satu pion ya, memiliki keunggulan satu pion sampai langkah ke-10 ini. Tapi dia memiliki masalah dengan perkembangan gajah di petak C8. Kenapa Magnus melakukan pengorbanan pion? Sepertinya Magnus ingin mendapatkan keuntungan lewat pergerakan buah yang lebih cepat, lewat perkembangan buah yang lebih cepat. Nah, setelah hitam rokade pendek, putih memilih gajah ke petak G5. Memberikan pion di petak B2, hitam memilih langkah E5. Oh iya, tahun 2007 berarti usia Magnus masih sangat muda ya, bisa dibilang remaja. Nah, ini langkah yang unik setelah langkah E5. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan juara dunia catur Magnus Carlsen? Yang waktu itu belum juara dunia ya, tahun 2007. Bisakah kalian tebak? Ya, Magnus memainkan langkah C5. Boom! Ini langkah yang sangat keren ya. Langkah yang tidak terduga pastinya. Ketika bermain catur blindfold, Magnus tetap menampilkan permainan yang sangat galak, sangat taktikal. Memberikan pion, kemudian Polgar merespon dengan menteri memukul pion C5. Tapi ini merupakan sebuah blunder. Jadi dia terpancing dengan idenya Magnus Carlsen. Jebakan Magnus dengan memberikan pion racun harusnya direspon dengan menteri bergeser ke petak A6. Karena kalau gajah memukul pion C5, Magnus juga memiliki ide kuda ke petak A4. Jika menteri ke petak B6, maka putih akan gajah memukul kuda. Pion memukul gajah dan akan ada langkah A3. Menteri D4, maka putih akan kuda memukul gajah, menteri memukul kuda, dan akan ada menteri ke petak G4 skak. Raja ke petak H8, akan ada menteri ke petak H4, mengancam pion F6, menteri ke petak E7, dan akan ada gajah ke petak E4. Ancaman mat tidak akan bisa dicegah, apabila F5 menteri akan hilang. Inilah ide gila dari seorang juara dunia catur Magnus Carlsen. Tahun 2007 dia belum juara dunia, masih berusia 17 tahun kalau tidak salah. Jadi apa respon dari Judith Polgar? Ya, dia makan. Menteri memukul pion C5. Bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen merespon menteri makan pion C5? Ya, tepat banget. Gajah memukul kuda F6. Boom! Jika gajah memukul kuda C3, maka Magnus memiliki menteri ke petak G4, mengancam mat dan harus ditolak dengan G6, dan Magnus akan unggul dengan 1 perwira.
Jadi setelah langkah gajah makan kuda harus direspon dengan makan. Dan bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan putih setelah langkah pion memukul gajah? Polgar unggul 2 pion. Magnus Carlsen memainkan langkah kuda ke petak D5. Boom! Mengancam pion F6. Hitam D6. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen? Yap, tepat sekali. Menteri ke petak H5. Boom! Hitam menjaga pion F6 dengan raja G7. Putih gajah E4. Boom! Kemudian hitam respon dengan langkah H6. Bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen? Yap, benteng A ke petak C1. Mengancam menteri. Apabila menteri kabur dengan menteri ke petak B5, maka idenya adalah benteng memukul gajah C8. Boom! Benteng memukul benteng dan akan ada menteri ke petak G4 skak, raja ke petak H8 dan akan ada menteri F5, skakmat tidak akan tercegah. Karena kalau gajah mukul pion F2 pun tinggal raja ke petak G2. Itu ide dari benteng A ke petak C1. Setelah menteri H5, raja G7, gajah E4, kemudian H6, benteng A ke petak C1. Hitam merespon dengan gajah memukul pion F2. Boom! Magnus jelas tidak makan benteng karena benteng di petak C1 akan hilang. Dia main raja ke petak G2. Hitam menteri D4. Teman-teman, bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen? Kenapa saya ingin kalian yang menebak? Karena ini untuk meningkatkan skill kalian, guys. Yap, tepat banget. Menteri ke petak H4. Boom! Menjaga gajah E4 dan sekaligus mengancam pion F6. Polgar F5. Magnus Carlsen menteri ke petak F6. Boom! Raja G8. Kuda ke petak E7. Raja ke petak H7. Kemudian gajah memukul pion F5. Gajah memukul gajah. Menteri memukul gajah. Raja ke petak G7. Kemudian benteng makan gajah di petak F2. Sudah unggul 1 perwira. Belum puas hitam memainkan langkah E4. Coba terus bermain karena di sini Polgar memiliki keuntungan 2 pion ya. Jadi merasa bahwa ini masih layak untuk dimainkan. Tapi di langkah berikutnya Magnus Carlsen menemukan langkah yang luar biasa, cantik dan ciamik. Bisakah kalian tebak langkah yang akan dimainkan juara dunia catur Magnus Carlsen? Gila, dia memainkan langkah benteng C4. Boom! Kalau misalkan menteri memukul benteng, karena langkahnya juga menteri memukul benteng, maka putih menteri F6. Boom! Raja H7 dan Magnus Carlsen menutup kemenangan dengan kuda ke petak F5. Skakmat tidak akan bisa tercegah. Di petak G7, apabila di sini benteng ke petak G8, maka akan terjadi skakmat menteri memukul pion H6. Partai yang luar biasa indah, dan memang 6 tahun kemudian Magnus Carlsen menjadi juara dunia catur dengan mengalahkan Viswanathan Anand di tahun 2013. Teman-teman, apa komentar Anda untuk game ini? Pastinya akan saya bahas lagi game-game Magnus Carlsen yang terbaik. Coba request, gimana yang akan kita bahas? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.